Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merekam ini, proses merekam ini udah ke belasan kali. Oke, untuk anak-anaknya Ibu, untuk kelas 12 TPM dan TKJ, Ibu akan menerangkan, menjelaskan materi baru tentang perakitan produk. Ingat, ketika Ibu berbicara tentang produk di sini ada dua jenis, yaitu pertama jenis berupa barang, kedua berupa jasa. Mesin bisa berupa barang, jelas. TKJ bisa berupa barang, jelas. Cuma lebih untuk lebih bisa lebih untuk kepada kalian itu biasanya mesin itu dia membuat ya, jadi membuat barang. Kalau TKJ itu lebih kepada menawarkan jasa. Oke, berikutnya. Kompetensi dasar untuk materi bab ini yaitu menerapkan metode perakitan produk dan melakukan perakitan. Berikutnya, perakitan produk kreatif TPM dan TKJ ini sama saja sebetulnya. Hakikat perakitan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Penyusunan, penyatuan, gitu ya, agar menjadi suatu alat atau mesin atau barang, gitu, atau jasa yang mempunyai fungsi tertentu. Di sini perakitan juga diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Berikutnya, kegiatan perakitan dalam proses pembuatan terdiri dari pemasangan semua bagian komponen mesin dalam pembuatan suatu produk. Sedangkan untuk perakitan produk, kegiatannya itu berupa proses pengencangan antara satu bagian dengan bagian yang lain, proses inspeksi dan pengujian fungsional. Artinya di sini proses inspeksi itu proses pengecekan, proses pengontrolan dan diuji produk tersebut secara fungsinya itu berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan yang buruk. Jadi nanti hasil perakitan itu ada yang hasilnya baik, layak untuk dijual, ada yang kurang baik, ada yang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki. Terakhir itu hasil yang buruk, yang ini harus di recycle atau mungkin dijual dalam bentuk rongsokan seperti itu, serta proses finishing yaitu pengepakan atau pengemasan untuk dijual kepada konsumen. Berikutnya, konsep dan prinsip perakitan atau assembly line, atau ibu kenal biasanya assembling ya, proses pembuatan produk di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada dengan menggunakan metode konvensional atau biasa. Prinsip-prinsipnya yaitu pertama, meletakkan peralatan dan pekerja. Yang diletakkan itu tidak hanya peralatan tapi pekerja juga dalam urutan pekerjaan, sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Ingat, jadi di sini Ibu contohkan, misalkan coba perhatikan kursornya Ibu. Di sini mesin 1, karyawan 1 yang dijaga, yang menjaga. Mesin 2, karyawan 2. Mesin 3, karyawan 3. Untuk proses terakhir mesin 4, misalkan finishing pengepakan, yaitu pekerja 4, gitu ya. Nah, ini harus secara berurutan dan sesuai dengan dijaga atau harus ada pekerja yang menguasai dari mesin tersebut. 2. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat mudah membuat rangkaian produk yang berjalan. Ibu contohkan, ini merupakan area perakitan ya, area proses perakitan atau area kegiatan perakitan. Ibu contohkan maksud dari area kerja untuk yang nyaman gitu ya bagi pekerja, yaitu di sini misalkan di sini mesin 1 berurut langsung ke mesin 2, di sini mesin 3, dan ini mesin 4 finishing, dan di sini dan ini proses pendistribusian di sini misalkan. Itu kan enak secara berurutan dan menggunakan area kerja di sini nanti jadi lebih pemanfaatan efisiensinya itu dipakai gitu ya. Coba kalian bayangkan ketika Ibu mesin 1, proses mesin 1 di sini. Untuk proses mesin 2 Ibu taruh di sini nih, mesin 2 karyawannya di sini. Mesin 3 Ibu taruh di sini, mesin 4 Ibu taruh di sini gitu ya. Proses finishing di sini dan pendistribusian di sini. Coba kalian bayangkan, rudet tidak itu? Pusing tidak? Bakalan terjadi banyak kesalahan atau tidak? Pasti jelas. Berikutnya, manfaat dalam metode perakitan. Pertama, pekerjaan yang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Peningkatan produktivitas yang cukup signifikan, jelas gitu ya.
barang, misalkan produk motor, misalkan mesin atau produk apa ya, ya motor saja ya. Itu kalau misalkan perusahaan itu membuat dari setirnya, dari bannya, dari lampunya itu sendiri gitu kan, itu akan sangat mengeluarkan biaya banyak jelas gitu ya, tingkat efisiensi juga tidak ada gitu ya, seperti itu. Jadi dengan adanya perakitan itu meningkatkan produktivitas yang sangat signifikan. Sekali lagi, pekerja tidak perlu mengangkat beban berat karena semuanya dilakukan oleh mesin. Hampir tidak ada pelatihan khusus dalam penggunaan assembly line. Karena apa? Karena pekerjanya hanya tugasnya mengawasi. Ya, contohnya adik ibu itu dia kerja di bagian controlling gitu ya. Ketika dia membuat produk, misalkan hari itu 1000 unit gitu ya, 1000 unit, dia itu adiknya ibu ngambil beberapa sampel, misalkan 10 sampel dengan secara acak dia ukur gitu ya, secara dia pokoknya dia cek gitu kan, itu sesuai dengan standarnya atau tidak gitu. Kalau misalkan dirasa sudah itu perwakilan tersebut gitu ya, sampel tersebut sudah mewakili, berarti 1000 eksemplar yang atau 1000 unit tersebut aman dibuat untuk dirakit atau dikasihkan ke konsumen, seperti itu. Berikutnya jenis perakitan, yaitu secara umum ada manual, ada otomatis. Manual jelas konvensional, jadi mesin yang digunakan itu masih sangat biasa gitu ya, pekerjanya masih banyak. Kalau otomatis yaitu dilakukan oleh mesin di sini mungkin mesinnya lebih kepada yang canggih gitu ya. 2 jenis produk tunggal, produk seri. Produk tunggal hanya menciptakan satu jenis perakitannya gitu ya. Misalkan contoh mesin fotokopian gitu ya, yang kalian kenal lihat di pinggir-pinggir jalan itu depan sekolah, itu masih produk tunggal. Coba kalau misalkan bentuk seri, jumlah banyak atau massal, itu kalian coba di percetakan. Paham nak?